Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan berikut kami hadirkan informasi di beberapa hari terakhir beredar wacana terkait dengan booster vaksin COVID-19 bagi tenaga kesehatan karena banyaknya kasus penularan di kalangan tenaga kesehatan. Munculnya wacana ini pemirsa setelah melihat data dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia yang mencatat per 28 Juni 2021, 1.031 tenaga kesehatan meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Padahal sebelumnya para nakes yang meninggal dunia sudah mengikuti 2 kali dosis vaksin Sinovac. Namun vaksin tersebut dianggap belum cukup memberikan perlindungan pada tenaga kesehatan. Di samping itu, efikasi Sinovac yang hanya 65% membuat keyakinan untuk menambah dosis ketiga vaksin COVID-19 pada tenaga kesehatan yang menerima paparan COVID-19 paling tinggi. Nah, gadis dan juga pemirsa, lalu pertanyaannya, seberapa perlunya penerapan booster vaksin tahap ketiga oleh tubuh kita? Kita akan langsung menanyakan kepada para pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jen Sopardi melalui sambungan Zoom. Sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Dr. Jen, apa kabar? Selamat pagi Mas Abdi, selamat pagi Mbak Gadis. Selamat pagi Dr. Jen, salam sehat selalu. Dan pemirsa, kami juga mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami menanyakan langsung terkait dengan vaksin kepada Dr. Jen melalui sambungan telepon di 021-583-99-100. Kita langsung saja tanyakan kepada Dr. Jen. Dr. Jen, mengenai vaksin booster atau dosis ketiga ini banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat. Apakah masyarakat membutuhkan dosis ketiga dengan kasus yang terus melonjak belakangan ini? Baik, mungkin kalau soal siapa yang mendapat booster itu nanti dulu ya. Itu adalah kewenangan pemerintah setelah melakukan kajian ya. Kita tahu bahwa kelompok yang mendapat imunisasi pertama di Indonesia itu adalah tenaga kesehatan. Itu di bulan Januari Februari ya, dengan vaksin Sinovac. Nah, tadi sudah disebut ya, efikasi Sinovac itu sekitar 65% seperti itu ya. Dan selain itu pun ada di antara kelompok tenaga kesehatan ini maupun orang yang lain menerima Sinovac, ada yang antibodinya tidak terbentuk ya, dengan berbagai alasan seperti itu. Nah, sekarang kasus begitu banyak, sementara yang mendapat imunisasi itu masih sedikit ya. Masuklah varian Delta ini ya, yang sangat ganas ya, dan sehingga bertumbanganlah tenaga kesehatan kita yang harus menangani kasus-kasus. Nah, mereka memang harus dilindungi. Kementerian Kesehatan saat ini sedang mengkaji ya untuk memberikan booster. Sedang dikaji, kita tunggu saja keputusannya, kapan diberikannya, dan jenis vaksin yang mana. Seperti itu. Baik, artinya masih dalam pengkajian dulu jenis booster yang mana yang akan diberikan dan kepada siapa saja selain tenaga kesehatan tadi. Sebenarnya mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya ini, selain dari efikasi yang masih berada di angka 60%, kenapa dosis 2 kali vaksin ini masih belum dapat menangkal sepenuhnya dokter untuk efek COVID-19 ini? Baik, jadi kita tahu bahwa hanya vaksin yang mRNA, ya itu ada Pfizer, ada Moderna, yang bisa mencegah infeksi. Ya, vaksin yang lain tidak mencegah infeksi, tapi mencegah parah. Nah, jadi kita yang terima Sinovac, AstraZeneca masih bisa terinfeksi, tetapi tidak parah dan tidak meninggal. Dengan catatan ya, antibodinya terbentuk. Karena di antara yang disuntik itu kan ada yang antibodi tidak terbentuk, kan tidak 100%. Seperti itu. Ya. Nah, pembentukan antibodi ini apakah tiap orang beda-beda tergantung dari kondisi kesehatannya, apakah dia ada komorbid sebelumnya atau bagaimana? Betul. Betul sekali. Masing-masing. Kalau kita punya komorbid, lalu penyakit kita itu tidak terobati dengan baik, itu menghalang-halangi pembentukan antibodi. Seperti itu. Itu sebabnya yang komorbid itu hendaknya sebelum diimunisasi pastikan dulu penyakitnya itu terkendali dengan obat. Supaya tidak ada persaingan
Waktu di sini harus membentuk antibodi, di sini sedang urusan dengan penyakit. Seperti itu ya. Tapi dari saran Dokter Jen ini apakah lebih bagus diobati dulu komorbidnya baru divaksin atau sembari vaksin bisa sambil pengobatan juga jalan dua-duanya atau bagaimana? Ya, begini, kalau suasananya tuh sedang kasusnya sedang banyak ya, ini jadi kejar-kejaran. Kita mau tunda vaksinnya, keduluan kena COVID-nya. Lebih bahaya. Di masa seperti itu, lebih baik vaksin dulu. Ya, mudah-mudahan antibodi biar sedikit terbentuk. Ya. Tapi kalau kondisinya tuh kasusnya sedang turun, agak aman, seperti pada waktu kita beberapa bulan yang lalu, kita bisa tunda. Obati dulu, seperti itu. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang, bahaya ini. Lebih baik vaksinasi dulu. Ini bisa menjadi pertimbangan untuk masyarakat yang memiliki komorbid ya, Betul. dokter ya. Dan Betul. dokter, tadi kita ketahui bahwa rentang waktu imunitas yang dibentuk dari vaksin Sinovac ini kan 6 bulan. Dan tenaga kesehatan sudah mulai divaksin itu dari Januari. Berarti kalau rentang waktu sampai saat ini, seharusnya mereka sudah mendapatkan dosis ketiga. Itu bisa jadi mereka juga karena efek ke tubuhnya, imunitas tubuhnya sudah turun. Apakah ini seharusnya pemerintah gerak cepat begitu untuk memberikan dosis ketiga untuk tenaga kesehatan agar tidak bertumbangan, Dok? Ya, kalau kita hitung-hitung, dosis keduanya itu paling akhir Februari untuk yang tenaga kesehatan. Ditambah 6 bulan, itu kira-kira perlu disuntik booster itu sekitar September. Jadi masih ada waktu sebetulnya. Seperti itu. Nah, kemudian tentang jenis vaksinnya. Ini para peneliti itu, terutama juga yang mengembangkan vaksin di Cina, ya, sudah melakukan kajian di mana vaksin itu sebaiknya itu kita mendapatkan berbeda jenis, ya. Jadi kalau misalnya kita menerima Sinovac itu kan vaksin mati, ya. Kalau kita dikasih booster sebaiknya vaksin jenis yang lain, ya. Jadi kalau berbeda seperti itu akan lebih bagus pertahanannya terhadap virus. Jadi virus ini diserang dari berbagai penjuru. Jadi kalau kita sudah vaksin Sinovac 2 dosis, boosternya lalu Sinovac lagi, itu kurang banyak ya. Kalau kita punya senjatanya cuma satu macam. Nah, kalau kita misalnya yang boosternya pakai mRNA, itu kita punya senjata lain, itu akan lebih kuat. Ya, Jadi, itu teori, ya. Sudah ada yang membuktikan AstraZeneca dengan mRNA. Itu lebih bagus daripada AstraZeneca dengan AstraZeneca saja. Oke, jadi disarankan jadi kalau mencampur ya. beda jenis untuk boosternya itu malah lebih bagus ya, Dokter Jen ya? Betul. baik, jadi disimpulkan harusnya bisa dengan dosis vaksin jenis lain dan masih ada tenggat waktu hingga September perkiraannya ya, Dok ya? Betul sekali. Nah, kalau misalnya untuk dosis vaksin ketiga ini, berapa persen ketahanan imun tubuh kemudian bisa meningkat untuk menangkal COVID-19, Dok? Angkanya kita belum punya, ya, karena saat ini yang boosternya itu kan sebetulnya belum terlalu diteliti, ya. Untuk sebagai informasi misalnya untuk US yang umumnya memakai mRNA, hasil penelitian mereka, karena semua yang disuntik itu kan diikuti terus sampai kapan dia turun antibodinya. Nah, yang di US yang sudah terima mRNA itu sampai 1 tahun masih bagus. Jadi US tidak merasa memerlukan booster dulu, nunggu setelah 1 tahun bagaimana. Ya, nah di kita kelihatannya sulit, ya. Kasusnya malah naik ini sekarang ini ya. Sehingga tenaga kesehatan ini harus kita lindungi. Pertahanan kita itu di situ. Ya. Baik, Dokter Jen, selain tadi melihat adanya jangka waktu sampai 6 bulan, untuk tenaga kesehatan sendiri, ada kemungkinan nggak vaksin ini kurang dari 6 bulan gitu untuk efikasinya bagi para tenaga kesehatan? Karena ini dilaporkan banyak sekali tenaga kesehatan yang tumbang karena kasus COVID yang tinggi. Ada kemungkinan di bawah dari 6 bulan dan bisa langsung di booster lagi?
Bisa sekali. 6 bulan itu rata-rata. Ada yang lebih dari 6 bulan, ada yang kurang dari 6 bulan. Seperti itu. Jadi ada yang masih berapa bulan saja sudah turun. Ya, setiap orang akan berbeda-beda. Baik. Oke, Dokter Jen, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita mengenai vaksin booster COVID-19 ini. Namun kita harus tahan dulu, Dokter Jen. Dan pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar vaksin COVID-19, Anda dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon 021 583 99 100. Dan usai jeda berikut ini kami akan kembali lagi. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Jen, pakar vaksinasi, dan kita juga sudah tersambung dengan salah satu penelpon dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Ada Pak Nasruddin. Selamat pagi Pak Nasruddin, silahkan pertanyaan kepada Dr. Jen. Halo, selamat pagi Pak Nasruddin. Baik, kita ke penelpon selanjutnya, pemirsa yang sudah berhasil masuk di 021 583 99 100. Ada Ade Fitri di Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, silakan Ibu pertanyaannya untuk Dr. Jen. Ya, selamat pagi Dr. Jen. Selamat pagi Mbak Fitri. Ya, kenalkan sebelumnya saya Ade Fitri dari Tenaga Kesehatan Jakarta, Dok. Saya mau bertanya nih, kebetulan ada teman saya baru melakukan vaksin, tetapi setelah vaksin punya gejala seperti anosmia, demam, dan lemas. Dihubungi oleh pihak rumah sakit yang melakukan vaksin, disuruh melakukan swab, Dok. Nah, pertanyaannya, apakah swabnya pasti positif karena kan telah dimasukkan virus berupa vaksin? Lalu bagaimana antisipasi untuk tenaga kesehatan jika seperti itu, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ade Fitri. Untuk pertanyaannya silakan Dr. Jen. Baik, jadi ini memang sangat sering terjadi ya, terutama di situasi pandemi. Kita tidak tahu siapa-siapa yang sebetulnya sudah terinfeksi dalam masa inkubasi. Itu tidak dilakukan tes, kemudian dilakukan imunisasi. Ya, kemudian tiba-tiba setelah imunisasi gejalanya muncul. Nah, itu sebaiknya tenaga kesehatan tadi, ya, kawan yang Adik Fitri tadi itu kemudian diswab betul untuk mengetahui apakah yang bersangkutan itu memang terinfeksi. Ya, berarti kan yang bersangkutan itu dalam masa inkubasi. Jadi anosmia itu berarti tidak ada ya untuk sensibilitas untuk mengecap, merasa itu tidak ada ya, hilang ya, itu adalah gejala-gejala dari virus, bukan efek simptom dari vaksin. Jadi kemungkinan adalah itu yang bersangkutan itu sudah terinfeksi ya. Jadi tetap saja, jadi istirahat ya, berarti nanti untuk dosis keduanya harus ditunda. Ya, dosis pertama tidak apa-apa, itu tetap masuk ya, tidak apa-apa. Demikian. Oke, baik. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Ade Fitri. Sekarang kita ke penelpon berikutnya, Dr. Jen. Ini dari Riko di Jakarta. Selamat pagi, Pak Riko. Silakan pertanyaannya. Selamat pagi, Dr. Jen. Saya Riko di Jakarta Barat. Ya, saya mau nanya, dokter. Saya di bulan September pergi PCR, saya dinyatakan positif, tapi tidak ada gejala yang mengkhawatirkan, kata umumnya OTG, seperti itu, saya isolasi mandiri. Setelah 1 bulan kemudian di Oktober, saya dinyatakan sudah negatif. Nah, jadi selanjutnya saya terima vaksin Sinovac di bulan Maret. Nah, saya konsultasi, boleh nggak setelah saya negatif, boleh terima vaksin, boleh. Vaksin pertama, kedua sudah selesai. Oke, Sinovac. Terus di bulan April ujung saya pergi ke lab mencek hasil vaksin, umumnya bilang antibody ya. Saya pergi lab cek. Antibody itu di situ tertulis 240 sekian antibody saya. Yang menjadi pertanyaan saya kan seringkali ada yang bilang
setelah vaksin tidak berkembang itu. Terus bahkan di lab ada yang nol di lab hasil vaksinnya, maksudnya gitu. Jadi pertanyaan saya, setelah saya terima vaksin kedua di bulan April, saya pergi cek, ternyata hasil lab saya menunjukkan antibodi saya 240 sekian. Nah, jadi maksud saya itu, antibodi saya seperti itu akan berkurang berapa lama kemudian? Itu pertanyaan saya, gitu dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riko. Baik. Langsung saja Dr. Jen dijawab pertanyaannya. Iya, dari Sinovac ya informasinya rata-rata dia akan turun ya sampai titer yang rendah itu paling cepat itu 6 bulan rata-rata gitu. Kalau Pak Riko 240 itu tinggi dan itu bagus sekali Pak Riko. Jadi berharap dengan ada varian Delta yang ganas ini Pak Riko tidak terinfeksi. Itu mudah-mudahan ya. Nah, 6 bulan kemudian kita berharap Pak Riko ya pada saat 6 bulan kemudian setelah sekarang ini ya pandeminya selesai. Mudah-mudahan kita semua orang Indonesia yang lain-lain di luar tenaga kesehatan tidak perlu lagi di booster. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Ya, Baik. Terima kasih. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Riko. Dan kita ke penelpon berikutnya ada Pak Nasruddin dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Silahkan Pak Nasruddin. Selamat pagi Pak Nasruddin. Ya, nampaknya kita mengalami kendala teknis. Dr. Jan tadi menanggapi pertanyaan dari Mbak Ade Fitri di Jakarta. Ada banyak sekali kasus di mana orang vaksin kemudian ternyata ditemukan bahwa dia terpapar COVID-19. Kalau sistem kerjanya sendiri seperti apa sih dok ketika vaksin disuntikan lalu kemudian positif COVID-19? Apakah langsung terbentuk antibodi dan akhirnya pasien tersebut atau orang tersebut mengalami gejala yang lebih ringan karena sudah divaksin atau seperti apa? Ya, sebetulnya kita tidak tahu ininya ya, yang terjadi di dalam tubuhnya lalu bagaimana. Sudah jelas cara kerjanya vaksin dengan cara kerjanya virus itu tidak sama. Jadi yang saya harapkan, si vaksin itu masih bisa tetap bekerja membentuk antibodi. Ya, sementara yang virus ini kan juga dia bekerja, menyerang dan akan terbentuk antibodi juga dari tubuh terhadap si virus sebetulnya. Ya, tapi cara kerjanya berbeda ya. Kalau misalnya jalannya tuh beda. Ya, mungkin paralel tapi berbeda. Itu sebabnya bukan berarti lalu disuntikan yang pada waktu bersamaan dengan imunisasi dengan sakitnya itu lalu menjadi dibatalkan. Sehingga nanti dia mendapat 2 kali vaksin seperti itu sesudah itu. Tidak seperti itu. Jadi yang sudah disuntik, kemudian dia sakit, ya suntikan yang pertama itu tetap dihitung. Demikian. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata itu suntikan pertama dia positif COVID, sementara setelah positif COVID biasanya kan itu membentuk kekebalan tubuh dengan sendirinya, begitu ya dok ya. Nah, untuk vaksin keduanya itu bisa berapa lama rentang waktunya untuk bisa mendapatkan vaksin kedua? Ya, jadi vaksin kedua itu selalu tidak boleh terlalu cepat. Kalau kita tidak sakit pun, ya kan ada minimal 4 minggu untuk yang Sinovac, ya. Untuk AstraZeneca ada yang minimal 8 minggu, ada yang 12 minggu, ya. Itu interval atau jarak itu adalah jarak minimal. Jangan lebih cepat, ya. Kalau lebih cepat itu kurang baik. Ya, kalau terlalu cepat, antibodi dari yang pertama itu masih tinggi, maka pembentukan antibodi kedua itu terganggu. Jadi harus tunggu antibodi dari yang pertama itu sudah sangat rendah, baru disuntik yang kedua. Jadi artinya jaraknya itu jarak minimal, bukan jarak maksimal. Artinya kalau ada terjadi sesuatu sehingga harus mundur, tidak apa-apa. Ya, makin ke belakang itu sebetulnya makin baik. Seperti itu. Jadi makin lama ditunggu makin baik ya? Sebetulnya makin panjang makin baik.
Jadi Baik. misalnya gini, AstraZeneca jarak 3 bulan. Lalu saya mau kasih jarak, nanti saya mau 6 bulan. Hati-hati. Karena ini sekarang sedang varian Deltanya lagi banyak. Nanti takutnya masuk varian Delta. Belum disuntik yang kedua, masuk varian Delta. Jadi kalau 3 bulan, kalau bisa 3 bulan saja. Nanti kalau kita sudah sangat turun kasusnya, kita mundur-mundur ke belakang tidak ada masalah. Oke, baik. Dr. Jen, terakhir nih tadi sudah sempat disinggung juga bahwa saat ini lonjakan kasus COVID semakin tinggi, ada juga varian Delta. Apa pesan Dr. Jen yang ingin Dr. Jen sampaikan kepada masyarakat untuk yuk kita vaksin? Baik. Jadi kita selain kita kalau bisa jangan keluar rumah, ya kita keluar rumah itu untuk kepentingan yang sangat penting yaitu untuk vaksinasi. Itu harus, ya. Cari cara supaya kita itu pergi, ya, jangan rame-rame, ya, jangan berkerumun maksudnya, ya. Di tempat imunisasi pun pastikan, saya lihat berkerumun itu, pastikan kita jaraknya betul, 1 meter itu betul dan kita pakai masker double. Itu sarannya. Itu pesannya, baik. Terima kasih Dr. Jen sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan informasi terkini seputar vaksin COVID-19 dan kita harapkan semoga angka COVID-19 di Indonesia semakin menurun. Terima kasih Dr. Jen, selamat kembali beraktivitas.